Saya dah tahu dah kenapa saya gaji ni. Semua orang kau dah ibadah tak tenang, disusahkan masalah rezeki. Masalah rezeki. Ya. Abu Yazid Bustami ni, Abu Yazid Bustami salat berjamaah. Begitu berjamaah, imamnya puasa. Ulama ke imam itu? Ya. Dia menjadi makmum. Selesai salat, si imam bertanya dengan Abu Yazid Bustami, "Ya Abu Yazid, kau ni tenang-tenang ya hidup kau ni," katanya. "Dari mana kau makan? Kulihat kau tak punya pekerjaan." Artinya kau lihat tak jelas kerja apa kau ni. Abu Yazid. Kata Abu Yazid, kata dia, "Aku tak usah jawab dulu, aku mau salat lagi," kata dia. Kenapa pula? "Tadi salat aku sama kau tak sah," kata dia. Tak sah, kata dia. "Tunggu sebentar ya, aku salat dulu," kata dia. Salat lalu. Ditunggu sama imam tadi tu. Imam pula nunggu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian rahmati Allah, jemaah rasul rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memberikan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Jadi lanjut lagi, pengarang menyatakan wa'lam, ketahuilah, anna bidzikrillahi ta'ala yazulul ghammu al-waqi'u lin-nasi fi hadhihi dar. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah menghilangkan keresahan. Jadi ini obat sepanjang masa ni. Kalau kita datang ke psikiater, sembuh juga waktu itu. Kembali ke rumah, kadang muncul lagi. Itu sifatnya, maaf, memang nasihat-nasihat agar kita kembali kepada ketenangan. Tapi kalau ketenangan zikir ini kita menikmati sepanjang masa. Ya, sepanjang masa kita akan merasakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilanglah daripada keresahan yang terjadi bagi manusia fi hadhihi dar, selama berada di dunia ini. Ya. Dunia ini kan banyak masalah. Banyak tak masalah tu? Banyak. Mana ada yang tak kena masalah? Ya, cuma kita menyikapi, menghadapi masalah ini. Kalau kita bijak menghadapinya, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tak ada terlalu susah. Ya, sering saya sampaikan, masalah kecil, masalah besar, insya-Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau hati tak nyambung dengan Allah, tak ingat kepada Allah, kadang masalah kecil jadi besar. Ya, apalagi masalah besar. Jadi dikatakan sini, selama kau di dunia ini, keresahan kau akan dihilangkan oleh Allah dengan bantuan zikir. Nah, kemudian dia mengatakan fa innal hamma wal ghamma fiha innama huwa biqadril ghaflati 'anillahi ta'ala. Maka sesungguhnya keresahan, kesusahan hati, ingat ya, resah susah tu di hati letaknya. Pernah kita mengalami tak ada sebab susah hati, tak ada sebab yang bisa muncul susah, ya, apalagi ada sebab.
Nah, jadi kadar dia bilang, sesungguhnya keresahan, kesusahan hati itu dengan kadar seberapa jauh kita lalai kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang menyalahkan kenapa aku susah, sebenarnya masalah yang tak buat susah. Yang buat kita susah ni hubungan kita dengan Allah. Kalau dekat sama Allah tak ada susah. Yang paling banyak masalah tu tak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan jemaah, antara kita dengan Nabi, berapa sih kadar masalah kita dengan Nabi? Jauh. Asyaddul bala al-anbiya. Paling kuatnya balak, paling beratnya balak musibah tu para Nabi. Thummal amsal fal amsal, kata Nabi. Kemudian berikutnya para awliya, kemudian orang mukmin, kemudian baru orang Muslim tu kebanyakan, maka musibahnya tidak berat, kadar imannya segitulah. Tapi dah naik mukmin, lebih berat sikit dia masalahnya tu. Apalagi para Nabi. Susah ke Nabi? Tak. Nabi tak pernah susah. Kau ada masalah ngadu sama Allah. Nabi tak pernah mengadu dengan manusia. Mohon maaf ni ya. Nabi tak pernah mengadu dengan manusia. Sekalipun masalah dah kepepet sekalipun, dia berhujah dengan Allah. Kita tak boleh berhujah sama Allah kau tak tahu ilmunya. Ingat perang Badar, Nabi dilihatkan oleh Allah SWT ya, bagaimana pasukan orang kafir lengkap 1000 perang Badar. Muslim 313 ya, Muslim 313, orang kafir 1000 lebih sekian, tak tahu persis, pokok lebih sedikit lah. Nah, jadi sahabat goncang tu, wah ni macam mana ni, 300 ni menang ke kita ni? Kan? Kerana perang Badar tu penentuan ya, itulah perang yang besar, yang luar biasa. Nah, akhirnya sahabat bilang, gimana kita ni kalau seandainya kita kalah ni sekarang ni, kita tak tahu ke depannya seperti apa perjuangan kita ini. Yang dikhawatirkannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diam, Nabi tengok kebimbangan sahabat. Nabi munajat sama Allah, tak bilang sama sahabat, tak minta tolong sahabat, "Hei sahabat aku, tolong aku ya nanti perang ya, jaga aku." Tak mau. Nabi bilang apa? Nabi buka serban ni, letakkan Nabi. Dia letakkan ke tanah. Ya Allah, kata dia, kalaulah kami binasa pada hari ini, artinya tak menang, tak ada lagi nyembah kau setelah ini, kata. Begitu. Tu hujah Nabi tu. Kalau kami kalah hari ini ya Allah, tak ada lagi nyembah kau setelah ini. Itu hujah Nabi tu luar biasa. Boleh berhujah begitu, tapi ada ilmunya. Jangan sembarang hujah. Ya. Jadi Nabi itu semuanya pasrah kepada Allah. Udah menang perang Badar 300 lawan 1000. Dicatat tinta emas tu, sejarah yang luar biasa. Jadi Allah tak perlu jumlah tak perlu sama Allah. Yang Allah perlukan hubungan kita dengan Allah. Tawakal nak kita, pasrah nak kepada Allah, minta tolong kepada Allah full nak kita. Gitu dah. Ya. Jadi Allah tak perlu jumlah. Yang penting sejauh mana keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga begitu, ketakutan. Ya Allah, macam mana ni aku menghadap Firaun ni? Kalau aku selamat, alhamdulillah. Kok enggak? Kerana yang aku hadap ini raja ngaku Tuhan. Kalau raja cuma raja saja tak masalah. Ini raja ngaku Tuhan. Apa kata Allah? Maju, terus. Minta sama Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, lapangkan dada aku, pasirkan lisan aku biar dia faham apa yang aku ucapkan ni. Jalan kau, kata Allah, jalan. Inni ara ma'akuma, aku lihat kau berdua, aku mandang kau berdua. Jalan, kata Allah, jalan. Kuda Allah mandang kita di mana berada, dah tenanglah kita. Ya, dari jauh, dari dekat, bukan jauh dekat, tapi pandangan Allah senantiasa menyertai Nabi Allah Musa alaihissalam. Menang sudah. Ya. Nah, jadi mohon maaf ini saya sampaikan jemaah sekalian, jangan lagi nyalakan keadaan. Kalau kita banyak masalah, sakit hati, susah dan sebagainya, tanya diri sejauh mana hubungan kita dengan Allah, sejauh mana ingat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dah hukumnya begitu, Pak.
Ya, hukum dah begitu. Jadi masalah berat pun kalau hati kita ada ingat Allah, tidak masalah. Selesai. Ya, selesai. Faman arada dawamus surur, siapa yang kepingin gembira selama-lamanya, senantiasa gembira terus. Gembira di hati tapi ya. Nah, falyudawamu ala dzikri, maka senantiasalah zikir. Jadi siapa mau gembira sepanjang masa sampai bertemu Allah, zikir. Kerana orang yang berzikir tak susah dia walaupun ada masalah. Ya, fala yalumannal abdu illa nafsahu, maka seorang hamba janganlah menyalahkan kecuali salahkan dirinya. Dia bilang tu, jangan nyalahkan siapa pun kecuali salahkan dirinya sendiri apabila datang silih berganti kesusahan dan keresahan. Jadi kita ni mohon maaf, kau dah ngantuk, nyaman tidur. Itu artinya tenang hati tu. Ya, ada orang maaf tak bisa tidur, Pak. Ya, kita bisa tidur tu alhamdulillah. Ada yang tidur sedikit, alhamdulillah. Para ulama tidur sedikit kenyang dah. Ya. Kita ni sikit-sikit jadi tenangnya hati itu mahal sebenarnya. Ya, tenangnya hati itu mahal. Jadi orang menyatakan nikmat ke dunia, nikmat. Yang penting hati kau berzikir kepada Allah. Ya, kalau kau lalai kepada Allah, jadi berat semua masalah hidup ini. Fa inna dzalika innama huwa jazaa'u biqadri i'radihi an rabbih azza wa jalla. Faham kata dia. Ya, fahamkanlah sesungguhnya ya, yang demikian itu adalah balasan dari Allah kepada engkau dengan kadar berapa jauhnya kau berpaling dari Allah. Siapa berpaling dari Allah, nah disitulah dia akan merasakan susah hidup di dunia ini. Nah, jadi begini, kalaulah orang menyatakan banyak harta itu bisa senang, itu jauh sekali dari kebenaran. Kalau orang menyatakan dia punya kekuasaan dia senang, mungkin kekuasaan itu membawa binasa bagi dia. Pernah dengar tak cerita Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham tu pangeran, cikal bakal raja, gantikan bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Ditinggalkannya kerajaan. Justru selama aku tinggal di istana, dia bilang tak pernah merasa tenang. Jadi kerajaan dikasihkan sama adiknya, dia berangkat pergi, dia belajar dengan guru. Tapi dalam pencarian tadi sama guru pencarian dalam aku berjalan, kata dia bilang, aku menemukan seseorang diikat di hutan, tak ada orang bisa lihat. Aku melihat, dia bilang ada burung yang mengantarkan makanan persis ke mulut dia. Burung datang hantar makanan ke mulut dia. Itulah yang menyebabkan Ibrahim bin Adham tu ditinggalkan kerajaan tu. Ya Allah, kata dia bilang, ini luar biasa ni. Burung datang langsung ke mulutnya makanan tu, buah-buah apa dia ambilnya, apa pun. Lalu Ibrahim bin Adham pun buka ikatan tangannya, turun lepaskan. Berapa hari dah kau di sini? 3 hari, kata dia. Dia dirampok, diikat, tak bisa dibuka tangannya ni. 3 hari ini burung-burung mengantarkan aku makanan, kata dia. Karena yang diikat tu orang yang saleh. Orang yang saleh, Bapak Ibu, tetap ada pertolongan Allah, tak bisa mati kalau belum ada ajalnya. Jadi setiap hari burung ni datang beri aku makan. Dia bilang, dia bilang, aku dirampok dan sebagainya, lepaskanlah. Semenjak itu, ya Allah, kalau orang diikat masih bisa hidup, ada yang hantarkan makanan, bagaimana aku ni yang bebas begini? Berarti tak usah susahkan lagi masalah rezeki. Ditinggalkan kerajaan, dikasih adiknya, kau gantikan ayah, kata dia. Aku lelang buat jalan cari seorang guru, sampailah dia menjadi seorang kekasih Allah SWT. Nah, dialah ni perkataan Ibrahim bin Adham, inilah dia mengatakan bahwasanya nanti suatu masa, kata dia, 1000 orang yang salat, 1 belum tentu dia khusyuk. Jangan Pak. Kau saya ni belajar ilmu khusyuk ni gampang-gampang susah kan. Rupanya ilmunya zikir. Kau hati bersih, ada khusyuk. Kau hati macam-macam banyak lalai kepada Allah, mana bisa khusyuk?
Dia yang bilang tu 1000 yang salat, 1 belum tentu khusyuk, kata dia. Hati-hati, kiamat dekat dah ni. Pernah kita ni maaf ibadah pakai diperbagus, bagus pula, cuma dalam tu diperbagus nah. Macam mana dari takbir sampai salam, berapa persen kita ingat kepada Allah, berapa persen kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibrahim bin Adham. Jadi dia tak khawatir lagi masalah rezeki. Begitu dia naik kapal, turun dari kapal, orang minta, jangan kau turun, ya mana duit kau? Dia ambil kau macam mana? Dia orang heran, setiap dia masukkan tangan ke sakunya, duit ada, tak pernah habis. Nah, jangan belajar ilmu itu. Itu tak bisa dipelajari, Pak. Itu namanya karamah. Capek habis umur kita belajar tak berapa. Cuman disuruh sejauh mana kau bisa dekat dengan Allah. Kalau dekat sama Allah bukan hal yang mustahil tu. Itu kan hal yang mustahil. Itu namanya haqqul yakin. Kita ni baru ilmul kan ada derajatnya. Ada ilmul yakin, kaji-kaji ilmu yakin, namanya ilmul yakin. Ada naik lagi ainul yakin, mata hati mulai merasakan kebenaran Allah, itu ainul yakin. Tapi kalau haqqul yakin, dah antara dia dengan Allah tak ada antara lagi. Itu namanya haqqul yakin. Tak masalah lah kita ilmu yakin, mudah-mudahan naik jadi ilmu yakin. Ilmu yakin tu dah mantap dah hati tu, apalagi haqqul yakin. Jadi kaya tu macam mana? Siapa orang yang kaya, kata Nabi? Laisal ghina min kasratil arad, bukanlah kaya tu banyak mengumpulkan harta benda, tidak, kata Nabi. Innal ghina ghinan nafas, sesungguhnya kaya hakiki kaya diri, hati kau sejauh mana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sukses umat dahulu dengan sekarang bedanya apa? Apa bedanya sukses sahabat dengan kita ni? Bandingnya jauh sekali. Kata Nabi, yanju hadhil ummah bil zuhdi wal yakin. Suksesnya umat ini, kata Nabi, sahabatku ini, zuhud dan yakin. Dua ya. Zuhud, yakin. Apa tu zuhud? Dia ibadah murni, bukan kerana dunia. Tak. Dunia datang insya-Allah. Jamaah sekalian jangan khawatir, selamat kita hidup tak putus rezeki. Ya, kalau sampai ajal, masuk tanah 2x1, masuk ke dalam, tak keluar-keluar lagi. Habislah rezeki itu sampai itulah. Tapi selama hidup di dunia, rezeki kita tak akan pernah habis. Ya, ingat ulat dalam batu bisa hidup. Pernah dengar tak? Ulat itu ditemukan ulama, dia pecahkan batu, tak pecah ni, ada ulat dalam bergerak-gerak lagi. Kadang ulama bilang, bingung aku gimana dia bisa hidup, dapat rezeki dari mana di batu. Subhanallah, Allah bisa jaga rezeki dalam batu tu untuk ulat. Kita ni bukan ulat. Di muka bumi ni kita bergerak ke mana-mana, tentu rezeki kita lebih baik daripada ulat. Nah, selama kita ibadah dibimbangkan masalah itu, tak bisa khusyuk. Tak bisa khusyuk kita. Tenang-tenang saya jalankan, insya-Allah. Jadi begini, saya dah tahu dah kenapa saya gaji ni. Semua orang kalau ibadah tak tenang, disusahkan masalah rezeki. Masalah rezeki. Ya. Abu Yazid Bustami ni, Abu Yazid Bustami salat berjamaah. Begitu berjamaah, imamnya puasa, ulama agak imamnya tu, ya. Dia menjadi makmum. Selesai salat, si imam bertanya dengan Abu Yazid Bustami, ya Abu Yazid, kau ni tenang-tenang ya hidup kau ni, katanya. Dari mana kau makan? Kulihat kau tak punya pekerjaan. Artinya kau lihat tak jelas kerja apa kau ni. Abu Yazid. Kata Abu Yazid, kata dia, aku tak usah jawab dulu, aku mau salat lagi, kata dia. Kenapa pula? Tadi salat aku sama kau tak sah, kata dia.
Tak sah kata dia. Tunggu sebentar ya, aku salat dulu kata dia. Salat lalu. Ditunggu sama imam tadi tu. Imam pula nunggu dia. Selesai salat kata dia. Kenapa aku ulangi salat aku? Aku anggap salatku tidak sah. Kenapa? Aku salat mengikuti imam, yang imam aku ikuti ragu dengan rezeki Allah. Tak sah salat aku ikut kau tadi. Itu malunya imam tadi itu. Kalau kau jadi imam, sebenarnya kau lebih yakin kepada Allah daripada aku. Aku ni makmum ikut kau kata dia. Itu Pak, malunya itu. Jadi orang pun dah tingkat tinggi tu Pak, sikit tak ada ragu lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ni banyak susah ni kan apa? Mengukur hati. Sejauh mana ingat, sejauh mana lalai. Jadi banyak ingat, insya-Allah tak ada masalah. Tapi begitu kita lalai, masalah banyak datang. Masalah banyak datang. Nah, kemudian masuk berikutnya, wa'lam anna bi dzikrillah ta'ala tadhhabul qaswatu 'anil qalbi. Sesungguhnya ingat kepada Allah itu menghilangkan kerasnya hati. Inilah kita tadi zikir keras-keras tu. La ilaha illallah. Itu pukul Pak. Kenapa? Hati ni keras. Keras seperti apa? Allah bilang lebih keras daripada batu. Faqasad qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashadda qaswa. Hati mereka setelah itu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, kalaulah batu dipukul dengan keras baru pecah, hati lebih keras dari batu, dipukul juga. Cuman pukulnya dengan kalimat thayyibah. Dipukul dengan la ilaha. Jadi saya mohon maaf nih, tak apa-apa ulangi lagi. Tarik tu dah pusat tu. La ilaha illallah. Waktu illallah hantam ke hati sanubari ini. Hati inilah yang keras. Kan banyak orang bilang, apa Ustaz awak tu ngajar zikir keras-keras? Memangnya Allah tuli. Banyak bilang itu. Kalimat ini ni sarapan pagi saya dah. Sore sarapan, malam pun sarapan. Saya bilang, bukan Allah tuli. Kita tak ragu sama Allah tuli. Hati kita ini, hati yang tuli, belum merasakan Allah. Maka dipukul. Apa sebab? Keras. Keras kenapa? Penyakit. Dengki ada, takaburnya ada, merasa paling baik ada. Ini susah ni Pak. Jadi memang kau diuraikan banyak penyakit ni. Itu yang buat kita keras tu. Ya, mau dipukul tu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipukul itulah dia maknanya. Dia melembutkan hati yang keras. Makanya seorang ulama bernama Hakim, ya, Al-Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan zikir kepada Allah tu melembutkan hati. Ya, melembutkan hati. Yang keras jadi lembut, yang berpenyakit jadi sembuh. Jadi kita ni hati ni macam-macam, 3 derajatnya. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala ini hati orang kafir ni kena tutup dah Pak, dikunci dah. Tergantung Allah berhidayah, masuklah Islam, kalau tidak tertutup dia. Makanya ada dakwah Nabi kepada orang kafir disuruh pulang. Kembali ya kaum Muhammad. Kenapa? Udah Allah tutup hati dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum allan tundirhum. Sama ya Muhammad, kata Allah, kau beri peringatan tak beri peringatan, dia tak beriman, dah tutup dah hati dah. Ya, ini tak kita bahas ni. Ini hati orang kafir. Ada lagi yang kedua, kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Hati mereka punya penyakit, bahkan bertambah penyakit. Tak ada yang bisa menyembuhkan penyakit hati kecuali zikir. Kullu syai'in siqalah. Segala sesuatu ada pembersih, kata Nabi. Siqalatul qulub zikrullah. Ya, pencuci hati, pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Ini hati yang berpenyakit, insya-Allah masih ada harapan sembuh. Yang ketiga, ini hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti, hari kiamat, tak bermanfaat anak, harta semua masing-masing.
menghadap Allah SWT. Tapi yang selamat hati qalbun salim, yang sudah bersih, tak ada penyakit, tenang bersama Allah SWT. Ini kita harapkan. Saya berharap kita semua ini bisa kembali kepada Allah dengan sebutan biqalbin salim, hati yang bersih, yang selamat daripada penyakit. InsyaAllah ibadah kita terima Allah, ya, kalau kita hilang penyakit di hati kita. Ya, jemaah sekalian, sekira cukup tu ya. Sampai situ dulu. Benda tambahan lagi ni ya. Ya. Apabila dia kosong daripada zikir kepada Allah, asabathu hararatun nafsi wan narus syahwah. Apabila kosong daripada zikir, maka panasnya syahwat menguasai kita, keinginan-keinginan pun akan menguasai kita. Nah, faqassa, maka dia menjadi qas, ya, menjadi keras. Nah, keras tadi itulah kita pukul dengan zikrullah. Kalau enggak, dia terhalang daripada untuk ibadah taat kepada Allah. Jadi orang yang taat itu kenapa hatinya keras? Kalaupun dia taat terpaksa. Ciri-ciri terpaksa apa? Begini. Maghrib salat ni ya, maghrib, Allahu Akbar salat. 1 jam berikutnya waktu isyak masuk. Hati dia bilang, baru maghrib, isyak. Mohon maaf dia. Waktu kita mengeluh begitu, tu hati masih penyakit tu. Padahal udah salat tu, Pak. Tapi masih mengeluh, seolah-olah ibadahnya beban. Nah, kita mau bersihkan itu Pak dengan zikir itu. Mudah-mudahan ibadah kita tak jadi beban. Ya, insyaAllah. Baik, sekira cukup, habis dah waktu. InsyaAllah lanjutkan lagi permasalahan akan datang. Banyak nih Pak, keutamaan zikir ini luar biasa disebut kitab ini. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kadang kita melihat orang-orang yang ahli ibadah, abid, katakanlah orang yang dekat dengan Allah, ini kan seperti kita ketahui, dia malah banyak ujiannya dari Allah. Ya, semua ulama, para saleh kasih ujian. Ini bagaimana dengan hal, apakah ini tidak bertentangan Pak Ustaz? Karena apa? Karena ujian itu kan mungkin bisa menyebabkan dia hatinya resah, misalnya kematian. Kita jangan melihat fisik dan kepada Allah. Nah, ujian itu kan ujian namanya untuk tahu kan apa hasilnya. Kita sekolah ada ujian tak? Sejauh mana kita belajar waktu ujian, tengok hasilnya bagus tak? Dalam agama ujian tu musibah. Jadi ulama ke, para habib ke, para kiai ke, siapa pun pasti ada musibah, ada masalah. Nah, cuma masalahnya sejauh mana dia bertawakal kepada Allah. Bahkan Allah ingin tahu, ini hamba aku ni betul tak bertuhan dengan aku coba dia musibah, lari tak dia ni? Itu kalau lari tak bisa. Saya ingat dulu, ada wakil talqin senior di Suralaya tu namanya Akeh. Dipanggil Akeh, dia kan Abdullah. Nama dia Abdullah, panggil Akeh. Akeh ni jatuh tergelincir, tangannya keselio ni, udah patah tangan ni. Nah, biasalah mengadu dengan guru, dengan Abah Hanu. Abah Hanu diam ya, datang, bah tolong ni bah, tangan ni doakanlah, ini patah ni, keselio kuat sekali ni, kata. Okey, kamu baru tangan, Abah ni seluruh tubuhnya, kata dia. Abah kan duduk di kursi gini ni. Beliau duduk di kursi, Abah tak bisa bergerak gini, Pak. Kamu baru tangan, Abah seluruh tubuh, kata dia. Gimana tu, Pak? Apa tak malu kita? Dia bisa menghadapi seperti itu, kita baru keselio tangan. Udah ngadu dah. Ya Allah, saya bilang, ini saya katakan, kalau kita banyak ngadu gitu, nampaknya kita lemah. Jadi hidup ni seperti kita ni manja betul, maunya enak je. Begitu dapat musibah, lalu mengadu ke sana, mengadu ke sini. Aduh. Ya, saya orang sakit gitu, Pak. Saya datang orang sakit tu, di rumah sakit. Tolong Pak Ustaz, lihatlah orang tua sini. Saya katakan, kita namanya orang sakit tu menghibur. Nah, ini penyakit, saya bilang, bersihkan dosa. Kita harus sabar. Saya pesan lagi, banyak-banyak zikir, Pak.
Ini lawannya orang sakit, tak ada senjatanya kecuali zikir. Apa jawab dia? Saya ini berat betul penyakit saya ini, Pak. Udah, saya bilang iya, penyakit itu sesuai kadar iman yang kita miliki. Berat bagi kita kerana hati kita dengan Allah itu tidak kuat. Saya sampaikan. Apa kata dia? Bapak tak merasakan. Udah, saya bilang. Susah juga ngadap orang macam ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau tak dilatih hati ini dengan Allah, nanti ada musibah kita mengeluh, takutnya kita lari malah. Kalau ulama saya tak khawatir. Ulama diuji, dia dihadapi. Ingat Ustaz Yunus loh, rumah terbakar tu. Saya tanya dia, Ustaz macam mana keadaan ni? Nanti Allah ganti kata. Gimana ulama gitu? Ustaz Yunus kata bakar rumah itu, nanti dia ganti kata dia. Saya kan diberi ijazah selawat 40 dalail tapi tak selesai saya. Dia suruh dipanggil ni, aku dah tua dah ni kata dia. Ambil lah sebelum aku meninggal kata dia. Waktu dia rumah terbakar tu mudah dia, nanti Allah ganti kata. Ngeluh ke tak? Kalau kita temenang Pak, keluar air mata ni tengok rumah hangus. Benar, keluar air mata kita kau tak kuat iman. Itu ulama saya tak khawatir. Semakin berat ujian, Allah tahu, Allah mau angkat derajat dia. Cuma kita kadar kita berbeza dengan mereka, tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan zikir ini kita kuat menghadapinya. Ya, itu dah kita khawatir. Baik, segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.